Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugini dari jurusan Arsitektur Universitas Islam Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan satu topik tentang penyegaran udara buatan dengan sistem aktif sebagai satu bagian dari materi pada mata kuliah rekayasa termal lingkungan di jurusan di Prodi Arsitektur Universitas Islam Indonesia. Saya akan memulai. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, mengapa kita harus belajar tentang sistem aktif. Ya. Bukankah ketika kita membicarakan sistem pasif, kita sangat disarankan untuk memilih pendekatan itu, tapi mengapa kita harus memilih aktif? Nah, ada beberapa hal ya yang melatar belakangi. Yang pertama, karena tuntutan dari fungsi. Ada ruang-ruang yang fungsinya sangat ketat, kuat, sehingga tidak boleh salah di dalam penyegaran udara, standar kenyamanan termalnya tidak boleh salah. Misalnya ruang-ruang obat, atau ruang-ruang yang memang menuntut suhu, kecepatan angin, kelembaban yang terkendali dengan baik. Kalau kita pakai yang prinsip penyegaran udara, prinsip perancangan dasar atau yang pasif, mungkin tidak bisa seketat aktif dalam mengendalikannya. Atau dalam kondisi tertentu ya, di mana kita tidak boleh berhubungan dengan udara luar atau ruang luar, karena mungkin ruangnya harus steril dan seterusnya. Misalnya ruang-ruang ICU, ruang operasi, dan seterusnya. Atau ruang-ruang di rumah sakit yang harus steril. Atau ruang-ruang musik, dan seterusnya, yang untuk rekaman, dan seterusnya. Sehingga kita tidak bisa berhubungan langsung dengan ruang luar. Mau nggak mau maka kita harus pakai sistem aktif. Atau kondisi yang ketiga yaitu tingginya tekanan lingkungan iklim. Kita tahu iklim tidak selalu seperti yang kita hadapi dengan iklim yang menyenangkan, ya dapat masih dihandle oleh badan. Ya, ada iklim-iklim yang sangat keras ya, di daerah kutub atau di daerah-daerah gurun atau di daerah-daerah yang sangat kontras antara satu musim dengan musim yang lain. Sehingga mau nggak mau kita harus pakai sistem aktif. Itu adalah beberapa alasan yang mengapa kita harus memakai sistem aktif. Nah, kalau kita bicara sistem aktif, tentu saja nanti kita akan berbicara dengan engineer lain, orang mechanical electrical, khususnya orang mesin. Nah, dalam konteks seperti ini, mengapa kita harus belajar? Kan ada orang lain. Tidak bisa seperti itu, karena yang mendesain ruang untuk memenuhi kenyamanan ruang adalah arsiteknya, sehingga Anda harus tahu tuntutannya seperti apa, syarat-syarat apa yang harus ada. Baru kemudian sistemnya diinstalasi untuk melayani tuntutannya. Nah, ketika kita membuat tuntutan, kita juga harus memahami batasan dari sistem. Oleh sebab itu, kita harus punya bahasa yang sama dengan engineer lain. Jadi, yang hari ini kita sampaikan ini adalah dalam rangka latar belakang tadi, 3 hal tadi, ditambah bahwa kita harus punya bahasa yang sama dengan engineer lain untuk mewujudkan ruang kita. Ya, seperti itu. Di pertemuan ini kita tidak bicara tentang alat-alatnya dan cara perlengkapannya, akan dibicarakan di mata kuliah utilitas. Di sini hanya prinsip kerja. Akan mulai ya. Sebenarnya kalau kita bicara penyegaran udara buatan, tidak hanya aktif ya, pasif itu juga termasuk penyegaran udara. Tapi dalam hal ini kita berbicara yang penyegaran udara aktif. Nah, sebenarnya tujuannya apa? Ada beberapa tujuan. Yang pertama, tujuannya kita mengendalikan suhu agar sesuai dengan standar suhu yang ditetapkan. Kita mengendalikan kelembaban, ya, kita mengendalikan volume dan distribusi, mungkin suhunya sudah memenuhi, kelembabannya sudah memenuhi. Ingat ya, kenyamanan termal itu ditentukan oleh 6 hal untuk pendekatan adaptif fisiologis. Aktivitas, pakaian tidak bisa kita atur. Yang kita atur adalah suhu udara, suhu radiasi, kecepatan angin, dan kelembaban. Kelembaban dan suhulah yang kita jadikan sasaran dalam penyegaran udara. Angin bagaimana? Di dalam konteks penyegaran udara mekanik, maka kita fokusnya kepada volume dan distribusi udara. Kita harus yakin ya, nanti sistem yang kita desain itu mensuplai volume udara yang sesuai dengan standar dan didistribusikan dengan tepat. Jangan sampai secara volume
terpenuhi, suhu dan kelembabannya terpenuhi, tetapi distribusinya itu tidak merata. Sehingga percuma saja disegarkan tapi tidak mengenai kepada penghuni ruang secara menyeluruh. Kemudian setelah itu apa yang harus diperhatikan? Yang selanjutnya adalah kebersihan dan bau. Karena ini tertutup, maka kita jamin volume udara yang sudah cukup itu udaranya harus bersih dan mempunyai bau yang kita inginkan, ya, yang harum dan seterusnya. Apalagi sekarang kita menghadapi isu COVID-19 ini, kita tahu bahwa kebersihan udara menjadi penting, kemudian pergerakan udara itu menjadi penting, sehingga kalau yang sekarang mungkin dikombinasikan dengan alat yang memungkinkan untuk terjadi sirkulasi yang lebih intens, ya. Prinsipnya seperti apa? Prinsipnya tadi karena kita sasarannya untuk suhu, maka prinsipnya kita mendinginkan udara. Nah, mendinginkan udara caranya bagaimana nanti kita lihat. Kemudian dikeringkan. Anda tahu bahwa semakin kering udara, proses evaporasi semakin cepat, maka pembuangan panas badan semakin cepat. Oleh sebab itu kita kejar untuk mendinginkan udara itu dengan pendinginan udara, menurunkan suhu dan mengeringkan udara. Tapi nanti juga ada yang pelembaban udara karena nanti harus seimbang, ya, diatur nanti di dalam alatnya itu bekerja bersama-sama untuk mencapai kualitas yang ditentukan, ya, seperti itu. Nah, ini contoh bagaimana pendinginan udara dengan proses penguapan. Cara kerjanya bagaimana? Kita semprotkan butir-butir air ke dalam ruang, kemudian di situ terjadi proses evaporasi. Dengan proses evaporasi itu suhu menurun, maka kemudian kualitas udara menjadi meningkat. Tetapi apa akibatnya? Di sini terjadi proses kondensasi yang di situ mungkin ada air dan kelembaban juga meningkat. Maaf ya, bukan kondensasi, tapi kelembaban udara akan meningkat, ya. Tidak nyaman, ya. Nah, pendinginan dengan air jadi sudah saya sampaikan, ya, di dalam mata kuliah yang strategi pasif. Didinginkan dengan air dialirkan ke dalam ruang dengan suatu sistem plumbing, kemudian terjadi proses perpindahan panas secara konduksi sehingga udara menjadi menurun. Nah, itu tidak cukup kan tadi disampaikan. Kita harus melakukan secara efektif. Kita akan menggunakan dengan secara mekanik, yaitu dengan mesin pendingin. Pertanyaannya bagaimana cara kerjanya? Sebenarnya mesin pendingin itu ada dua bagian yang paling penting. Yang pertama ada bagian yang disebut dengan evaporator. Evaporator itu adalah alat di mana di dalamnya cairan refrigeran itu dirubah menjadi gas refrigeran. Di situ terjadi proses evaporasi sehingga udara yang melewat pada alat itu panasnya akan diserap untuk proses evaporasi. Apa akibatnya? Udara menjadi dingin dan kemudian dihembuskan ke dalam ruang. Nah, ketika sudah dihembuskan ke dalam ruang, maka kemudian ada bagian alat lain yang tugasnya merubah tadi uap refrigeran itu menjadi cairan refrigeran atau kondensatornya tadi. Agar bisa terjadi seperti itu, bagaimana caranya? Maka kondensator itu harus bersentuhan dengan udara. Ya. Sehingga tadi biasanya kondensator diletakkan di ruang luar. Nah, di sini ada alat, ya, ada kompresor dan batu pembalik. Itu nanti akan kita lihat ketika kita masuk kepada mesin pemanas, ya. Walaupun di sini juga ada juga penekan yang ada kompresor yang tekanannya, yang fungsinya untuk menekan sehingga cairan refrigeran itu bisa berubah menjadi uap refrigeran bisa berubah menjadi cairan refrigeran dengan kompresor ini. Nah, kemudian kalau kita berhadapan dengan musim yang kadang dingin menggigil dan kadang-kadang panas menyengat, ya, maka kita mungkin menggunakan mesin pemanas. Nah, mesin pemanas seperti apa? Kebalikannya, jadi udara yang masuk itu dibalik, jadi ini ada katup pembalik tadi, sehingga yang tadinya itu evaporator itu dia fungsinya berubah menjadi kondensator. Sehingga di sini Anda bisa lihat
cairan gas refrigeran itu dirubah menjadi cairan refrigeran sehingga terjadi pelepasan panas sehingga udara yang masuk di sini menjadi hangat. Kemudian dimasukkan ke dalam ruangan dan di sisi lain ada evaporator yang tugasnya merubah cairan refrigeran menjadi gas refrigeran. Dan di sini ada kompresor. Hingga ini bisa dibalik. Tapi untuk kita tentu saja untuk yang hanya butuhnya untuk pendingin tidak perlu sampai fungsi yang bisa berbalik seperti itu. Nah ini cara kerjanya. Jadi gabungan kombinasi antara evaporator dan kondensator pada prinsip yang dilengkapi dengan kompresor dan seterusnya. Oke. Saya lanjutkan. Pengeringan udara ya tadi karena untuk bisa terjadi proses evaporasi udara harus kering. Kita sudah bicara banyak ya apa itu. Nah, dilakukan dengan banyak cara, tapi kadang-kadang ini agak susah kalau di daerah lembab gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara AC itu juga fungsinya juga mengeringkan udara. Di sini dengan proses kondensasi. Pelembaban udara tetap dilakukan karena nanti biasanya itu kita juga berhadapan dengan daerah tropis kering sehingga evaporasi juga dilakukan ya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk jenis-jenis penyegaran udara. Mengapa kita belajar ini? Agar kita tahu dalam jenis ini ada alat-alat apa yang ada di dalamnya. Mengapa itu menjadi penting bagi arsitek? Karena arsitek itu mewadahi tidak hanya kepentingan manusianya, tapi kebutuhan-kebutuhan alat yang harus ada di dalam bangunan. Kalau Anda tidak tahu apa saja yang harus diwadahi di dalam bangunan, maka Anda tidak tahu desain yang sempurna untuk bangunan Anda. Karena nanti semakin kompleks sebuah bangunan, ruang yang kita handle itu tidak hanya untuk ruang manusia, tapi ruang peralatan. Dan juga nanti kita akan bicara ruang plumbing, ruang ducting, dan seterusnya. Walaupun nanti plumbing, ducting, dan equipment-nya akan dibicarakan di utilitas, nanti prinsipnya tapi disampaikan di sini. Fungsinya adalah agar Anda paham bahwa kita itu berhadapan dengan tuntutan tidak hanya manusianya, tapi tuntutan sistem mekanikal yang larinya juga nanti kepada manusianya. Kalau kita bicara tentang jenis penyegaran udara, itu bisa dibagi 3. Yang pertama berdasarkan sistem kerjanya nanti ada 3, berdasarkan satuan sistemnya nanti ada 3, dan berdasarkan keaktifannya ada 2. Ya. Yang pertama untuk yang berdasarkan sistem kerja, ada sistem air penuh, sistem air udara, dan sistem udara penuh. Yang berdasarkan satuan sistem ada yang sistem tersentral, sistem desentral, dan ada sistem gabungan. Berdasarkan keaktifan ini sudah kita bicarakan tadi, sistem pasif dan sistem aktif. Kita masuk yang pertama adalah sistem udara penuh. Sistem udara penuh adalah sistem pendinginan mekanis di mana yang berdistribusi di dalam bangunan kita adalah udaranya. Udara dingin yang sudah dikondisikan itu didistribusikan dari sebuah tempat pengkondisian udara yang biasanya kita sebut dengan air handling unit, didistribusikan ke ruangan, kemudian setelah dia memanas dipulangkan lagi. Di dalam bangunan kita itu yang terdistribusi adalah udara yang dikendalikan. Ini contohnya, di situ ada kalau di bangunan kita ada alat yang namanya air handling unit, di mana air handling unit itu terdiri dari beberapa bagian ya, mulai dari pelembab, kemudian pemanas, pendingin, ada saringan dan seterusnya. Ini nanti udara yang masuk ke air handling unit itu akan disaring, akan didinginkan, dipanaskan, dilembabkan, dikeringkan, kemudian ditambah aroma dan seterusnya. Setelah selesai, udara yang sudah sesuai dengan kualitas yang diinginkan dihembus, kemudian didistribusikan. Oleh sebab itu maka disebut dengan udara penuh, karena yang bersirkulasi itu udaranya. Kemudian nanti diserap, setelah panas diserap, haus, masuk lagi, kemudian akan diolah lagi. Jadi di sini terjadi distribusi, yang terdistribusi udara penuh. Ini ada outlet yang dari luar juga, dan ini ada yang dikeluarkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah
sistem yang disebut dengan air penuh. Jadi udara yang didinginkan diam duduk manis di dalam ruangan, tidak berputar. Yang berputar adalah airnya, air yang mendinginkannya. Ya, jadi Anda bayangkan ada sebuah ruang, kemudian biasanya ada alat yang di situ. Alat ini ditempatkan di dalam ruang, kemudian alat ini akan menyentuhkan udara dalam ruangan ini dengan jaringan koil, yang koil itu nanti berisi cairan dingin yang disuplai dari alat chiller di suatu tempat. Maka kemudian chiller itu mendistribusikan cairan dingin, air dingin melalui plumbingnya yang menjalar ke setiap ruang. Jadi yang terdistribusikan adalah air, maka disebut dengan sistem air penuh. Nah, kemudian bagaimana yang ada cara yang tidak seperti itu, kombinasi dua-duanya. Ya, seperti ini. Ada sistem yang seperti ini ya. Kalau Anda nanti besok suatu kesempatan kita main, kalau sudah suasananya boleh gitu ya. Ada suatu sistem ya di mana yang bersirkulasi di bangunan kita itu dua-duanya, yaitu ada cairan dan ada udara dinginnya. Kalau kita nanti berhadapan dengan bangunan, misalnya menggunakan yang terpusat, ya nanti kita akan tahu apa itu terpusat ya setelah ini. Maka ini Anda bayangkan ini bangunan kita, ini ada ruang yang di situ diletakkan AHU, air handling unit, di setiap lantai atau di setiap tempat yang sudah dizonasi dengan baik. Nah, alat ini AHU ini nanti menyentuhkan cairan dingin atau air dingin dengan udara sehingga nanti udaranya menjadi dingin dan udaranya didistribusikan. Nah, kemudian ada alat lain yang kita sebut dengan chiller. Saya mudahkan ya cara menggunakan. Chiller itu menghasilkan cairan dingin. Dari chiller itu keluar cairan dingin. Kemudian dia dibuang. Kemudian dia akan menerus, dia akan dibuang, bukan dibuang, dikembalikan ya dalam sistem plumbingnya. Dan kalau sudah panas dikembalikan, dibawa ke chiller lagi. Jadi ini yang panas, ini yang dingin. Nah, dia di sini disentuhkan dengan apa? Dengan udara. Nah, ketika udara itu bersentuhan sudah menjadi dingin, di sini ada udara, dan udara itu didistribusikan. Kemudian disimpan. Nah, sehingga di sini yang terdistribusi itu tidak hanya cairan dinginnya, tapi udara dinginnya. Ini adalah prinsip cara kerja dan sistem dari proses pendinginan bangunan yang melibatkan air handling unit, chiller, dan seterusnya. Tentu saja kadang-kadang yang membawa udara yang sudah panas itu bisa dalam bentuk plumbing yang berpasangan atau bisa juga dalam cara-cara yang lebih efisien. Saya pernah survei di sebuah hotel untuk membawa masuknya tidak pakai ducting khusus tapi menggunakan ruang plafon di koridor dan seterusnya. Itu teknisnya ya kapan-kapan kalau kita bisa jalan. Nah, kemudian pertanyaannya yang mendinginkan chiller itu siapa? Yang mendinginkan chiller adalah cooling tower. Jadi ini kan dia membutuhkan air dingin atau cairan dingin. Nah, ini nanti menggunakan oleh siapa? Oleh cooling tower. Di sini ada alat yang menghasilkan cairan dingin untuk mendinginkan chiller. Kemudian chiller yang sudah dingin airnya untuk bersentuhan dengan udara, menghasilkan udara dingin di AHU di setiap lantai atau di setiap zona-zona tertentu.
Nah, ini adalah prinsip sederhananya. Untuk detailnya lengkapnya pasti akan lebih tajam nanti di utilitas, dan nanti itu pun pengenalan nanti orang mechanical electrical yang akan lebih paham. Tapi itu Anda menjadi harus tahu, oh berarti saya harus mempunyai ruang untuk menempatkan chiller, harus punya ruang untuk menempatkan air cooling tower yang harus bisa diletakkan di tempat yang bisa bersentuhan dengan udara dengan bebas di atas. Saya harus mempunyai ruang untuk air handling unit. Saya harus punya plafon yang cukup untuk ducting. Saya harus mempunyai shaft untuk plumbing dan seterusnya. Jadi kalau kita bicara sebagai arsitek itu tidak hanya bicara ruang manusia, tapi ruang peralatan. Apalagi kalau bangunan cakung. Kalau menjadi arsitek tidak hanya menggambar indah, banyak urusan yang harus kita pikirkan, yaitu firmitas teknologi. Dan kalau Anda nggak bisa mewujudkan ruangan Anda. Oke. Jadi Anda harus punya kontainer Anda itu harus cukup. Anda harus belajar dengan sebaik-baik. Saya lanjutkan. Nah, sistem air udara ya ini tadi ada saya sampaikan. Jadi ada ini gambarnya. Kalau gambar yang tadi saya sampaikan itu lebih disederhanakan ya. Prinsipnya seperti ini. Jadi ada mesin refrigeran, kemudian bersentuhan dengan induksi ya. Ini kemudian akan dimungkinkan untuk dikombinasikan, ada yang kondisi. Ya, Anda harus mewadahi, Anda harus memikirkan ruang untuk tidak hanya ducting. Ducting itu adalah ducting itu untuk udara, sedangkan plumbing itu untuk cairan. Anda harus menyiapkan itu selain alat-alat. Kemudian kita lihat jenis yang lain, tapi dilihat berdasarkan satuannya, yaitu sistem udara sentral. Sistem udara sentral itu apa? Sistem udara sentral itu Anda bayangkan ada peralatan equipment untuk pendinginan udara yang disentralkan di suatu tempat. Kemudian setelah menghasilkan udara dingin, didistribusikan ke ruangan-ruangan. Nah, itu namanya sistem udara sentral. Nah, alatnya apa saja? Tadi sudah saya sampaikan secara prinsip. Ya. Kalau tadi gambar saya itu lebih berimbang antara bangunan dan peralatannya. Ini karena membicarakan tentang mekanikalnya, maka alatnya lebih menonjol. Kita lihat ini adalah air handling unit yang tadi saya sebut. Ini adalah chiller. Ini ada yang pemanas. Ini adalah yang pemanasnya. Oke. Ada 3 komponen ini. Ini adalah ruangannya. Gimana cara kerjanya? Pertama, masuk udara dari luar. Kemudian masuk di sini, kemudian masuk ke unit nomor 5. Apa itu nomor 5? Yaitu disaring dulu udaranya, biar bersih. Oke. Setelah bersih, masuk ke yang nomor 4. Apa itu? Pendingin, koil pendingin. Nanti kita akan sambung nanti hubungannya apa dengan chiller. Dengan pendingin. Setelah itu, masuk lagi ke nomor 3. Apa itu? Pemanas. Mengapa dingin dan dipanaskan? Karena ini nanti diperintah oleh sebuah sensor yang akan mengatur suhunya itu berapa yang akan dikeluarkan. Sehingga nanti dikombinasikan antara pendingin dan pemanas. Kapan bekerja dan seterusnya itu secara mekanikal diatur ya. Ada engineer-nya sendiri. Kemudian setelah itu, kemudian diberikan aksesoris yang lain yaitu tentang kelembaban, diatur ya. Dan bahkan diberi parfum dan seterusnya. Kemudian dihembus oleh blower, pompa masuk ke ruangan. Kemudian dipakai oleh kita, hanya akan memberikan uap air, kita macam-macam panas dari badan kita akan memberikan efek ke udara ini, sehingga udaranya itu setelah selesai dihisap lagi. Masukkan lagi, diolah lagi sama. Terus dan seterusnya. Nah, ini tidak selamanya membuka. Ini membuka pada waktu-waktu tertentu apabila volumenya tidak mencukupi. Sehingga diutamakan air handling ini mengolah udara yang dari indoor. Mengapa? Karena itu lebih efisien. Karena outdoor itu bebannya lebih tinggi, lebih panas, lebih kotor, dan macam-macam. Kalau ini kotornya kan hanya hasil penguapan manusia. Kalau indoor. Kecuali kalau orangnya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan
teknologinya, misalnya di ruang asing rokok dan seterusnya, itu gap teknologi ya, gap culture. Nah itu kecuali seperti itu. Tentu saja tidak ya harusnya ya. Etikanya harusnya tidak begitu. Walaupun masih ada ya jangan ditiru. Ya seperti itu. Nah ini siapa yang mendinginkan tadi yang alat nomor 4 tadi? Yaitu chiller ini. Tadi sudah saya sampaikan. Chiller menghasilkan cairan dingin yang tugasnya mendinginkan. Batuk di nomor 4 pendingin ya. Kalau pemanas ini panasnya di sini yang pemanas. Dan siapa yang mendinginkan chiller cooling tower? 13. Menara pendingin sudah saya sampaikan. Nah, ini adalah alat ini ada di suatu tempat, entah di basement, kemudian ada cooling tower-nya di atas, kemudian air handling-nya dipusatkan di core yang menjadi shaft ya dan seterusnya. Jadi ruangannya hanya ada ducting saja, bersih itu, tersentral. Ya. Nah, itu biasanya untuk bangunan-bangunan dengan kapasitas tertentu ya, karena kalau tidak cukup besar ya nanti tidak efisien karena investasi alatnya menjadi mahal. Ada cara yang selanjutnya yaitu dengan yang ini penyegaran udara yang saya pikir tidak perlu saya jelaskan, sama prinsipnya nanti Anda baca sendiri. Kemudian yang disentral itu untuk bangunan-bangunan yang tidak terlalu luas ya, atau bahkan kalau kamar biasa kita tidak akan pakai itu, terlalu tidak efisien dan terlalu mahal ya, itu hanya untuk bangunan-bangunan besar. Nah kemudian apa itu berupa window AC, ada yang split. Yang split itu seperti apa? Di situ ada evaporator dan kondensator yang terpisah. Jadi kalau AC di rumah Anda pasti ada indoor Anda sebut yang dipasang di dalam, tapi ada outdoor yang dipasang di luar. Itu split. Tapi itu diletakkan di ruangan Anda. Jadi terdesentral di setiap ruang. Setiap ruang ada evaporator dan kondensatornya. Macam-macam nanti ada yang satu kondensator, berapa evaporator dan seterusnya. Nanti Anda juga akan menemui yang sistem di tengah-tengahnya, itu VRF. Ya. Silahkan nanti Anda pelajari sendiri, tapi prinsipnya adalah seperti itu. Ada yang sistem gabungan, yaitu konduksi. Ada sentral, menghasilkan udara dengan kualitas suhu yang kelembaban yang sifatnya standar untuk ruang-ruang secara umum. Tetapi nanti di unit-unit yang khusus ditambah unit induksi. Untuk apa? Untuk kepentingan fleksibilitas kaitannya dengan kebutuhan ruang yang mungkin unik, ya, sehingga orang masih bisa mengatur, atau karena memang khusus ya, melampaui dari keumuman dari kualitas yang. Nanti ada cara mengaturnya dan seterusnya dipelajari di mata kuliah utilitas, tapi di sini saya menggambarkan prinsipnya. Kira-kira seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.